Nah ini, saya mau kasih gambaran. Banyak dari kita yang hidup hanya melayani Tuhan, Bapa sebagai hamba. Banyak orang memahami pelayanan kepada Tuhan itu karena taat, karena wajib. Betul ya? Menjalankan perintah Tuhan dan melakukan segalanya dengan penuh kedisiplinan. Disiplin banget orang ini. Punya keteraturan dan sebagainya. Dan rasa takut akan dosa. Ini kalau saya nggak ngelakuin, saya dosa nih. Nah, orang-orang yang punya mindset seperti ini, karena mereka berpikir bahwa mereka hamba. Dan Allah Bapa di surga harus dilayani sebagai seorang hamba. Dan inilah kesalahannya. Pelayanan mereka sangat mekanis. Sangat mekanis. Begitu hari PD biasanya hari apa ya? Selasa. Begitu hari Selasa udah set masuk ke ruangan PD, udah tahu apa yang harus dikerjakan. Mekanis banget. Saking mekanisnya ada orang datang gak nyapa. Jangan sampai jadi kamar pengakuan dosa ya di sini ya. Promonya belum datang soalnya nih. Repot, saya pengen lepasin. Ya, itu yang terjadi. Kita sibuk dengan kegiatan kita sibuk dengan hal-hal yang fisik, tapi kita lupa menyapa siapa yang datang. Dan ketika orang yang nggak disapa itu langsung bilang gini, kita sombong banget loh. Maaf ya Ci ya, gua sibuk waktu itu Ci. Bukan gua ngangkat lu. Gua ngeliat, cuman sibuk. Apakah itu kasih? Tidak. Itu bagaikan Rabi Lewi lewat dan dia tahu ada orang yang terluka, tapi diabaikan. Betul kan? Maka jadilah seorang Samaria yang baik hati. Mungkin Anda bisa lepaskan pekerjaan Anda, tapi Anda mampu menyapa mereka yang datang. Itu jauh lebih penting. Tadi ketika ibu bilang bahwa anak saya belum gajian, ibu tahu, saya punya anak-anak didik saya yang setiap bulan saya paksa mereka bayar 50.000 iuran. Dan mereka tanya, untuk apa Pak? Masukin aja duit, pokoknya kan lu punya gaji gede-gede. Pokoknya boleh saya 100.000? Nggak boleh, semua. Lu mau kaya mau miskin bayar 50.000 sama. Dan duitnya pakai apa? Duitnya saya pakai kalau kita bikin acara apapun yang nggak sanggup, mari kita bayarin. Itulah iuran saya yang saya gunakan. Gitu. Untuk apa? Menopang orang-orang yang tidak mampu. Tapi saya tidak pernah membayarkan mereka sebesar. Saya cuma bilang, sanggupnya berapa? Dari harga 900.000. Saya cuma sanggupnya 200 kok, atau om, atau pak. Ya udah, ambil, sisanya kami bayar. Nah, dengan cara demikian, itu setiap orang akan merasa apa? Menjadi bagian dari satu sama lain. Nah, saya nggak tahu iuran Anda dipakai untuk apa, ya kan? Anda hanya ada yang tahu. Mari kita lihat kenapa manusia melayani Bapa dengan hati yang hamba. Awal mulanya apa? Awal mula biang keroknya Adam dan Hawa. Maka salahkan dia. Ya. Kita baca. Kejadian 2 ayat 9 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Allah melanjutkan Ia menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan di tengah-tengah taman itu serta pengetahuan tentang baik dan jahat. Oke, di Taman Eden ada berapa pohon kalau begitu? 2. Pohon apa aja? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Yang di tengah-tengah taman pohon apa? Pengetahuan. Kehidupan. Betul tak? Ya. Di tengah-tengah taman itu adalah pohon kehidupan. Dan Allah mengatakan di Kejadian 2 ayat 16-17. Kita baca. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon, ya kan? Lalu, Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Dasar Adam dan Hawa goblok, ya kan? Ada pohon kehidupan di tengah taman. Anda bisa bayangin di tengah taman kan? Bagaikan melihat bundaran HI di tengah-tengah. Tapi yang diincar ada di pinggir. Yaitu apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa Allah membiarkan semua pohon boleh dimakan kecuali pengetahuan dan baik dan jahat? Karena Allah tahu konsekuensinya. Dan apa yang terjadi? Saat Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan dan jahat, maka saat itulah manusia tidak lagi punya kehidupan. Manusia hanya memikirkan tentang pengetahuan.
Dia tahu mana yang baik dan yang jahat. Dan itulah yang membuat manusia naik peringkat jadi hakim bagi sesamanya. Coba kalau dia makan waktu itu pohon kehidupan, kita akan selalu hidup. Kenapa saya bilang mati? Kan Allah sendiri yang bilang, pastilah engkau mati. Dan ribuan tahun manusia hidup dalam kematian. Dan Allah mengutus nabi-nabinya. Hidup, kagak. Tetap kembali pada dosa dan dosa dan dosa. Sampai akhirnya Allah berkata apa? Satu-satunya yang bisa membuat manusia hidup kalau saya utus anak saya. Maka Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Maka siapa yang menerima Yesus, dia memiliki kehidupan. Kenapa kita harus menerima Yesus? Agar kita memiliki kehidupan. Kalau tidak, kita mengalami kematian seperti Adam dan Hawa. Yang membuat kita punya mental hamba, karena kita selalu berlomba untuk jauh lebih pintar daripada yang lain. Karena kita selalu memasukkan otak kita dengan pengetahuan apa saja. Saya pernah jadi pemimpin KKMK. Yang saya kaget, KKMK aja ya, katedral. Setiap Senin mereka panggil orang-orang hebat. Dari Sido muncul, dari mana. Dan saya selalu perhatikan mereka. Mereka punya buku setebal ini. Isinya, oke, pembicara hari ini. Wah, mereka catat. Minggu depan, mereka catat lagi. Dan saya cuma bilang, tebal banget catatannya. Iya Pak. Siapa aja yang dia bicara? Banyak. Udah dipraktekin. Enggak sih Pak, kita nyatat aja. Tiap minggu panggil orang hebat, dicatat dan mereka puas. Dilakukan 0. Itulah manusia. Kita selalu merasa bahwa kita akan dihargai, dicintai, dikasihi kalau kita tahu lebih banyak, kita jauh lebih pintar, kita jauh lebih mampu. Betul nggak? Sehingga yang lain yang merasa tidak punya talenta apapun, aduh, saya diterima apa enggak ya? Saya juga nggak bisa nyanyi. Ya udah, kalau nggak bisa nyanyi, bantu-bantu. Aduh, bantu mengangkat kursi. Udah tua gua, berat. Nah, kalau patah tulang gimana ya kan? Gitu. Macam-macam alasannya. Dan akhirnya ada dua pembanding. Ada orang yang bekerja, ada orang yang tidak. Bagi saya, yang tidak ini, ya sudah, jadikan aja tim doa. Suruh aja dia doa terus. Jadi doa, Tuhan tolong yang kerja bantu, ya kan gitu. Kan dia pendoa kalau dia nggak bisa melakukan apapun. Tapi kembali lagi yang saya ingin katakan, ketika manusia jatuh dalam dosa dan mulai bicara tentang pengetahuan, sejak itu manusia menjadi sombong dengan sendirinya. Ketika Anda dipilih entah jadi koordinator, jadi pimpinan apapun, apakah Anda jauh lebih tinggi daripada mereka? Ya. Kalau kita bicara tentang servant leadership, bagaimana Yesus menunjukkan contoh pemimpin adalah mereka yang melayani. Saya datang bukan untuk dilayani, tapi saya datang untuk melayani. Maka konsep ini harus kita bawa setiap hari Selasa. Saya datang ke PD untuk melayani, mengasihi, menghargai, menyapa. Bukan, saya datang ke PD untuk dihargai, diberikan senyum, dicintai. Kalau kayak gitu jangan cari PD, pergi ke partai. Pasti banyak ada yang menghargai Anda, apalagi kalau Anda punya duit. Betul lah. Jadi tahu sekarang kenapa kita berlomba-lomba untuk menjadi lebih pintar, lebih hebat, lebih kuat dan sebagainya? Karena dosa Adam dan Hawa. Untung ada Yesus. Saya pernah ngobrol sama orang Islam begini. Teman saya sih, lu tau ada? Agama lu kan agama pamrih. Iya, gue tahu kok. Iya, apa-apa dihitung dengan pamrih. Kalau gue ngelakuin ini dapat upah ini, kalau ngelakuin ini dapat upah ini, kalau kagak dapat upah ini. Yalah bro, memang gue begitu agamanya. Tapi lu mesti maklum, kenapa? Gue tuh gak punya siapa-siapa, lu kan punya Yesus, gue gak punya. Hebat juga, saya pikir benar juga ya. Lu kan masih punya tuh Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus lu. Nah kita punya siapa? Cuman Allah satu, maka kita harus usaha mati-matian. Dan saya pikir, iya juga ya. Lucu kan percakapannya, tapi masuk akal. Sampai saya ngomong, kalau gitu lu terima Yesus. Tapi nggak berani katanya saya. Pastilah engkau mati. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat membuat manusia memiliki mindset tentang hamba yang berdosa. Betul nggak? Ya, kita sampai hari ini tetap merasa kita orang berdosa, tapi lebih parah lagi, hamba yang berdosa. Yang kedua, tidak layak dan tidak pantas. Nah, ini
penyakit manusia hari ini selalu berkata pada Tuhan, saya tidak layak dan tidak pantas. Dan suatu hari dia merasa pantas, dia tidak lagi pernah mengucapkan itu. Itulah. Padahal kata tidak pantas dan tidak layak selalu diucapkan dalam Ekaristi. Betul? Itu cuma menunjukkan apa? Manusia diingatkan terus bahwa even paus sekalipun tidak pernah pantas dan layak. Setuju? Yang membuat kita pantas dan layak siapa? Rahmat Tuhan. Jadi kalau Anda ada di PD, Anda bertugas sebagai apapun, itu bukan karena Anda bisa, bukan karena Anda layak, bukan karena Anda hebat. Tapi apa? Rahmat yang membuat Anda dilayakkan, dimampukan. Saya ada di sini bukan karena saya hebat. Anda tahu, setiap kali Anda berdoa, saya punya doa sendiri. Doa saya cuma sederhana. Tuhan, inilah anakmu yang berdosa, sentuhlah lidah, hati, pikiran, dan mulutku, agar apa yang kamu ingin sampaikan kepada mereka, kau sampaikan lewat aku. Jadikan aku alatmu. Titik. Cirinya apa? Setelah acara ini, saya lupa apa yang saya omongin dari kemarin sampai nanti berakhir. Dan saya senang sekali. Kenapa? Saya senang jadi seorang pelupa. Saya nggak punya beban apapun. Maka ketika ada orang bilang, Pak, Bapak masih ingat gak? Waktu Bapak pernah ngomong ini. Dan kadang-kadang saya mikir setengah mati. Emang gue pernah ngomong itu ya? Kenapa? Saya biarkan Roh Kudus yang berbicara. Apa yang mesti saya? Dan jadi ketika Anda ditunjuk, apa yang membuat Anda takut? Minta Roh Kudus yang mengisi. Biar Roh Kudus yang berbicara, biar Roh Kudus yang berkarya, biar Roh Kudus yang berhikmat. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ingat, kita hanya sebuah mobil Ferrari yang keren, mewah, dan mahal. Tanpa mesin. Yang hanya dibutuhkan sebuah mesin. Dan siapa mesin itu? Roh Kudus. Ingat itu. Maka Anda harus ulangi kata-kata ini dalam hati. Saya berharga. Coba ulangi. Saya berharga. Saya bernilai. Saya bernilai. Dan saya dicintai oleh Bapa. Saya dicintai oleh Bapa. Pada saat Anda terpuruk, ulangi kata-kata itu. Percayalah, Anda akan mengubah mindset dari hamba menjadi anak. Dan pada saat jadi anak, Anda harus tunjukkan betapa bangganya Anda. Kenapa? Karena Bapa kita luar biasa. Amin. Amin. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dan harga diri. Orang yang menempatkan diri sebagai hamba pasti tidak pernah punya kepercayaan diri yang kuat. Tidak pernah punya kepercayaan diri yang menetap. Apalagi harga diri. Orang duduknya di bawah. Seorang anak pantas dan layak duduk bersama-sama dengan bapaknya di meja makan. Betul? Tapi seorang hamba, pernah ada yang menyuruh pembantunya duduk meja makan? Dan reaksi mereka pertama apa? Oh siap Tuhan! Terus duduk plok! Pertama-tama mereka lakukan apa? Nolak! Saya punya tim, ya, Muslim, 2 orang, 1 tukang ojek, 1 tukang jahit, laki-laki. Pertama kali saya ketemu, dia main ke rumah saya bilang gini, siapa namanya Jamal, oke, duduk Mal. Dan Anda tahu, saya duduk di sofa, dia duduk di bawah sofa. Hah? Ih, naik duduk. Oh, jangan Pak, kenapa? Nggak pantas, kita bukan kastanya. Langsung saya pengen mikir-mikir, saya di Indonesia atau di India ya? Kenapa bukan kastanya? Ternyata dia itu adalah tim advance atau tim bikin game kalau outbound. Nah, di mindset, di brainwash otaknya sama para provider, ingat ya, kalian hanya bisa bikin mainan. Jangan pernah ngobrol sama pembicara, jangan duduk satu meja, kalian tidak satu kasta. Dan itu masuk ke dalam diri anak-anak kampung ini. Makanya begitu mereka datang ke rumah, mereka duduk di bawah. Saya bilang, duduk di atas. Dia duduk. Duduk pun di atas di ujung dari bangku. Gila gak? Sofa segitu lebar duduk di ujung. Dan hebatnya gak jatuh lagi. Iya kan? Dan ketika kita ngobrol dan sebagainya, saya cuma bilang, apa yang kamu mau? Ya saya mau hidup keluarga saya lebih baik Pak, dan sebagainya. Dan saya bilang, kamu mau lebih baik? Iya. Kamu mau hidupmu lebih sejahtera? Iya. Rubah dirimu. Maka saya bilang, kamu mau ikut saya? Mau? Oke. Kalau kamu ikut saya akan bantu kamu untuk menaikkan harga dirimu sendiri. Kalau saya pakai sepatu, kamu pakai sepatu. Saya pakai jam tangan, kamu pakai jam tangan. Saya naik pesawat, kamu naik pesawat. Saya tidur di hotel, kamu tidur di hotel. Bagaimana bisa Pak? Nggak usah mikir, yang mikir gua. Pokoknya lu ikutin aja.
Dan setiap kali naik pesawat, naik kereta, naik apa, foto, bingkai, taruh di rumah. Anda tahu, dari mulai tidak bisa bicara, hari ini kalau saya ajak bisa ngobrol sama direktur. Duduk satu meja dan tidak risih. Saya beliin jam tangan, kan zaman sekarang online murah-murah kan? Jam tangan, parfum, sepatu, semua. Saya pakai minyak rambut, lu pakai minyak rambut, rapiin tuh rambut. Dan begitu mereka berpenampilan berbeda, harga diri mereka berbeda. Percaya diri. Percaya diri. Dan mereka akhirnya apa? Luar biasa. Sampai teman-teman outbound itu iri. Gua mau dong ikut Pak Rizal. Gitu. Dia bilang, silakan aja. Yang penting lu tahu syaratnya. Gitu. Nah, tapi saya bisa marahin mereka kalau mereka salah. Dan lucunya istri saya pernah bilang gini, Mas Jamal udah ikut Pak Rizal berapa tahun? 10 tahun lebih, Ci. Nggak pegel dimarahin terus. Enggak. Kita tahu kok kalau Bapak marah itu karena kita salah. Tapi kalau nggak salah, Bapak tuh baik. Mereka ngomong kayak gitu. Apa artinya? Itulah kasih. Bagaimana menaikkan harga diri mereka. Bukan suruh, ayo naikin harga diri, percaya diri. Tapi kita nggak permak dia. Ya sama aja bohong. Betul nggak? Betul. Maka kalau kita tahu bahwa ada orang yang kehilangan kepercayaan diri, naikkan, tapi permak, bantu. Itulah wujud kasih yang sebenarnya. Enggak cuma omdo. Itulah yang harus dilakukan. Karena itulah yang Bapak lakukan juga. Ketika dia mengucap, dia juga melakukan. Dia tidak hanya asal ucap. Kalau Anda ketemu mereka-mereka ini, wah, yang tadinya nggak pernah senyum, wah sekarang bisa senyum, bisa membuat orang tertawa, bisa happy dan sebagainya. Luar biasa. Makanya saya bilang, orang yang berbeda iman aja bisa kita ubah, apalagi kalau di satu iman. Kenapa kita takut? Ya kan? Yang keempat, merasa rendah diri. Dan yang terakhir ini yang paling parah, berpikir dan bertindak sebagai hamba. Mari kita lihat, kalau Anda menempatkan diri sebagai hamba, maka Anda punya karakter seperti ini. Yang punya kitab suci di handphone boleh dibuka. Kita nggak usah buka, maksudnya gini, satu itu jangan dibuka rame-rame. Silakan mau milih buka yang mana, nanti kita bacain. Yang pertama dulu, karakter seorang hamba adalah kehilangan hak atas dirinya. Manusia diberikan free will, kehendak bebas oleh Allah. Tapi saat dia menempatkan diri sebagai hamba, secara tidak langsung dia menghilangkan kehendak bebasnya. Ya kan? Seakan-akan dia tidak punya hak untuk berbicara, untuk duduk setara. Padahal kemarin dikatakan, saya adalah secitra dengan Allah. Bapa, dengan Allah. Nah kalau Anda bilang Anda secitra dengan Bapa, kenapa Anda rendah diri? Oke, ada yang sudah buka 1 Korintus 6 ayat 19-20, siapa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli. Artinya apa? Yang seperti yang saya bilang, kita sudah diangkat jadi anak. Jadi lupakan soal hamba. Saya adalah anak kesayangan Bapa, anak pilihan Bapa. Dan kalau Anda di sini Anda percaya enggak bahwa Anda adalah anak-anak yang dipilih dibandingkan yang lain? Percaya? Percaya. Iya, harus percaya. Itulah iman. Siapapun Anda, berapapun usia Anda, apapun kemampuan Anda dari sini, Anda tetap pilihan Bapak. Kemarin malam saya tanya sama Sis Kartika, di PD ngapain? Enggak, cuma bendahara. Orang terkaya dia tuh. Orang terkaya di PD. Udah berapa lama? Udah lama, dari PD bangun sampai sekarang. Bendahara dulu, kenapa nggak jadi Menteri Keuangan? Ya kan? Gitu. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi dia memberikan perannya. Ngomong-ngomong, pernah dulu gak? Pengen naik jabatan gak? Dan saya yakin dia tidak. Kenapa? Karena dia begitu cinta. Cinta uang atau cinta pekerjaan? Ngurusin pajak capek loh. Ya. Nah, dia jadi bendahara, bayangin. Ya, istri saya jadi bendahara DPH aja. Baru 1 periode, belum habis lagi, udah ngeluh setengah mati.
Aduh mati, gue bendahara ketiga tapi kerjanya udah kayak menteri. Aduh udah deh, enggak deh, gue nyerah deh DPH kayak gitu. DPH belum selesai, dia daftar ini jadi Bu RT. Dan saya bilang, itu namanya benar doa Bapak kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, karena kami dapat masuk sendiri. Lu yang masukin sendiri pencobaan. DPH belum selesai, dia ngelamar jadi Bu RT. Cuma gara-gara apa? 1 RW, ada 5 RT. RW-nya Katolik. Ada 4 juga Katolik. Tinggal 1 RT kita. Ya udah, gua aja yang daftar. Kita kan mengumpulkan kelurahan Katolik gitu kan. Set ya, saya bilang. Ampun, gitu. Ya. Yang kedua, orang yang menjadi hamba karakternya adalah tidak pernah setia dan relasinya tidak pernah mendalam. Ingat itu. Begitu dia menempatkan diri sebagai hamba, orang yang tidak punya kepercayaan diri, maka relasi apapun dengan orang-orang seperti itu, jangan pernah berharap bahwa dia setia. Setiap kali Anda ketemu orang dan ketika dia menyatakan diri bahwa saya kan bukan siapa-siapa bro, saya ini hanya seorang hamba. Jadi kalau bro pilih, ya sudah deh, saya terima. Pret lu. Serius kenapa saya bilang pret? Karena orang kayak gini lebih munafik. Dia merasa seperti diangkat, tapi saat sudah diangkat, ya melunjak. Kenapa? Tiba-tiba seorang hamba disuruh bekerja. Saudara setengah mati. Makanya hati-hati dalam memilih. Memilihlah mereka yang menyatakan diri, saya adalah anak, bukan hamba. Ya, ayatnya, siapa yang sudah buka Matius 6 ayat 24? Satu-satunya yang bawa kitab suci. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Dan ini yang tadi malam kita bahas kan. Ya. Betul kan? Nah, makanya ketika kita menempatkan diri sebagai hamba, maka kita tidak bisa mengendalikan Mammon. Itu maksudnya apa? Paham? Seorang hamba tidak bisa mengendalikan Mammon, tapi seorang anak mampu tahu cara mengelola Mammon. Setuju kan? Selama kita menempatkan diri sebagai hamba, selama kita menempatkan diri sebagai karyawan, selama kita menempatkan diri sebagai orang gajian, maka dapat uang happy-nya selama hari. Dan kita habiskan uang itu. Tapi ketika kita jadi pemilik, kita jadi pengusaha, maka begitu dapat uang, kita tahu ini hasil kerja keras, banting tulang, dan saya tahu cara menghargai Mammon yang benar. Itu poinnya. Ya. Yang ketiga, melakukan pekerjaan hanya demi mencari keuntungan pribadi. Demi apa? Validasi, pengakuan, penghargaan, dan pujian semata. Matius 25 ayat 21. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Orang-orang yang menganggap dirinya atau melihat dirinya sebagai anak, tahu cara mengelola rahmat yang Tuhan berikan. Dia tahu bagaimana cara memahami potensi, talenta yang dia miliki. Maka daripada Anda selalu bertanya, apakah saya pantas Tuhan? Apakah saya layak Tuhan? Stop bertanya itu, tapi mulai bertanya dan melihat dalam diri, saya punya apa? Ganti kalimat pertanyaannya, saya punya apa? Syarat memberi adalah punya, maka bertanyalah, saya punya apa? Paham enggak? Punya apa? Suara. Yes. Dan itulah yang diberikan. Dan saat ibu punya dan apa yang ibu punya ibu berikan, ibu tidak akan lagi minder, tidak akan lagi bilang, saya tidak pantas. Paham? Yes. Dan cari terus, saya punya apa? Nggak mungkin Tuhan punya, Tuhan cuma ngasih setiap orang satu. Nggak mungkin. Pasti lebih dari 2. Awalnya saya nggak tahu kemampuan saya apa, saya orang yang minder dan sebagainya. Tapi Tuhan buka, saya baru tahu pertama kali, saya tahu yaitu apa? Saya bisa membuat orang lain tertawa. Dan dulu saya sudah senang banget, aduh gila ya, saya bisa menghibur orang, bisa membuat orang tertawa. Yang kedua, tiba-tiba ketemu dalam berjalan waktu, saya punya telinga untuk mendengarkan.
Yang ketiga, saya punya hati yang sabar untuk membantu orang. Dan seterusnya. Dan akhirnya saya bilang, banyak amat talentanya. Dan hati-hati, semakin banyak yang diberikan kepada Anda, semakin banyak yang dituntut dari Anda. Jadi kalau nyari, udah rasa cukup, enough, jangan cari lagi. Ya, kalau udah ketemu 3, udah cukup. Nanti kalau ketemu 5, tanggung jawab 5. Ya kan? Ketemu 10, wah tanggung jawab lebih berat. Nah, kenapa Pak Yosef jadi koordinator? Mungkin selama dia mencari berapa banyak ini punya. Nah, sekarang dapat, ya kan? Yang berikutnya, tidak punya inisiatif, selalu nunggu perintah. Ya, ini hamba. Nggak ada tuh tiba-tiba hamba bekerja sendiri tanpa instruksi dari tuannya. Kecuali di luar negeri. Itu pun di luar negeri karena sudah habit. Ya. Yang kelima, jika sudah lama bekerja, menganggap diri yang paling senior. Ya, saya baru hari ini ngelihat ada orang-orang senior sini minder. Di mana-mana biasanya saya ngeliat orang senior punya otoritas yang luar biasa. Cuma di sini yang saya lihat seniornya ini nunduk seperti putri malu. Saya tidak tahu ini rendah hati atau rendah diri. Ya. Paling benar dan cenderung menindas hamba lain. Coba kita lihat Matius 24, 48, 49. Saya sudah buka. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Udah, oke. Ya, itu yang terjadi. Dan kisah kitab suci itu luar biasa, betul tak? Yang diutus ini dibunuh, yang diutus bawahannya dibunuh, diutus anaknya pun dibunuh, saking merasa seniornya. Ya, tapi tetap mentalnya hamba, tidak bijaksana dalam berpikir dan bertindak. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah yang akan terdapat rangkap dan kaki. Ya, banyak seorang hamba tidak akan pernah mungkin jadi orang yang bijaksana dalam berpikir dan bertindak. Mereka berpikir dan bertindak dengan cara emosional. Artinya apa? Kalau Anda ingin melayani Bapak, jangan gunakan emosi, jangan gunakan perasaan. Karena orang-orang yang bekerja melayani Tuhan dengan menggunakan perasaan, Anda pada dasarnya mental hamba. Anda tidak bijaksana. Anda adalah orang yang menggebu-gebu. Kalau orang zaman dulu bilang anget-anget tai ayam, begitu tai ayamnya hilang, tinggal angetin doang, ya kan? Dan yang terakhir, malas dan tidak bertanggung jawab. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Yes. Bapak Ibu, saya minta coba Anda lihat karakter ini, perhatikan, dan menurut Anda mana karakter yang Anda punya sampai hari ini? Nggak usah disebutin, hanya Anda sendiri yang menjawab. Nggak akan di-sharingkan juga. Lihat dan harus akui di hadapan Bapak. Ngomong aja dalam hati. Bapak, saya minta maaf ya kalau selama ini saya masih punya karakter malas dan tidak bertanggung jawab. Akui, nyatakan pada Tuhan, dan gak usah janji apa-apa. Cuma bilang aja, saya selama ini salah, bahwa saya lupa bahwa saya jadi anak. Oke? Nah, kalau ini karakter hamba, maka kita lihat yang berikutnya. Bagaimana karakter hamba di dalam pelayanan? Coba Anda bisa lihat. Kita baca dari berurutan deh, dari sini. Yang dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karakter hamba. Oh, ini pakai mic supaya lebih keras, nanti mic-nya keliling. Karakter hamba dalam pelayanan. 1. Sudah dipilih tapi tidak komitmen. Udah dipilih tapi nggak komitmen. Silakan Pak Hasan. Janji tapi tidak ditepati. Bersikap bosi.
mudah tersinggung jika ditegur secara empat mata. Cuek, tidak peduli tapi marah sedang tidak dilibatkan. Ini yang repot nih, orang yang cuek, tidak peduli, tapi kalau nggak didebatin ngamuk. Serba salah ya kan? Terlihat ramah tapi suka ngomongin kejelekan orang. Nah, ini yang berbahaya nih, muka-muka berwajah malaikat. Menyimpan rasa tidak suka. Menyimpan rasa nggak suka, mukanya tertekuk-tekuk semuanya terus. Next. Tidak suka menegur karena sungkan. Nah, ini juga jadi orang yang paling berbahaya. Padahal dia tahu itu salah, tapi dia tidak melakukan apapun. Saya punya cerita, sebentar. Anak saya 3 orang perempuan, ya kan? Suatu hari yang pertama, itu lupa saya. Mereka usia berapa ya? Yang pertama, beda mereka 3 tahun. Yang pertama tuh usia kalau nggak salah 9 tahun. Berarti 6, 3. Ya. Yang nomor 2 sama 3 mainin gelas di lantai. Yang nomor 1 tiduran. Tapi yang tiduran ngeliat ada yang main. Dan saya bilang, itu gelas. Gitu. Bukan untuk mainan, untuk minum. Nggak apa-apa kok papi. Nanti kalau pecah gimana? Enggak kok papi. Ya sudah. Saya ngeliat handphone, tiba-tiba ceprang, pecah. Terus saya bilang apa? Papi bilang apa? Pecah kan? Terus mereka diam. Gitu. Ingat, yang namanya gelas untuk diminum, bukan untuk mainan. Sekarang udah pecah mau diapain? Iya, mau dibersihin. Ya udah, ambil kain pel, ambil sapu, beresin. Dan mereka keluar. Dan saya bilang, Michaela, bantu. Kok aku? Ya kamu bantuin. Lah, aku kan nggak ikut mainan. Persis. Kamu tidak ikut mainan, kamu lihat dan kamu tahu itu salah, tapi kamu diam. Kamu tahu? Tuhan bilang apa? Lebih berdosa orang yang tahu tapi tidak berbuat apapun daripada mereka yang berbuat. Ingat itu, jadi orang cuek itu bukan lepas dari dosa, bukan lepas. Justru ketika Anda tahu tapi Anda tidak menegur, Anda jauh lebih berdosa, Anda jauh lebih kurang ajar daripada yang berbuat. Nah, saya bilang, pergi, bantu. Secara nggak langsung saya sudah menciptakan seorang leader. Kenapa? Karena besok kalau ada bapaknya, dia ngeliat ada yang main, dia ngomong apa? Stop! Ntar gue juga yang suruh nyapu. Ngerti dah? Jadi kalau cara Anda ingin menciptakan leader, satu salah menjadi kesalahan satu komunitas. Jangan orang itu aja dimarahin. Itulah cara menciptakan leader. Ketika ada yang terlambat, mengarahin semuanya. Kenapa dimarahin semuanya? Kenapa kamu yang dekat rumahnya nggak jemput? Kenapa kamu nggak negur? Kenapa kamu nggak nyapa? Susah? Berat. Kenapa? Ini aneh untuk dilakukan, tapi itulah yang harus dilakukan. Dan itu saya terapin pada anak-anak didik saya. Mana sih ini? Nggak tahu, Pak. Ngomong sekali lagi nggak tahu, gue tampar. Saya gituin. Oh, maaf. Gitu. Saya lupa sih, Pak. Ya kan ini jujur akhirnya. Padahal dia udah dapat tugas. Dia yang harus menyapa. Dia yang harus ngajak. Nah, saya bilang, kalau kita mau bicara kasih itu sederhana. Bentuk paling konkret itu apa? Peduli. Nah, kalau kita sudah tidak peduli, kita cuma bilang nggak tahu. Itu sama banget kayak proses pembantu saya. Sus, payung di mana ya? Nggak tahu. Waktu itu saya taruh situ, ya nggak tahu. Kayak gergetan noda saya. Cuma masalahnya dia sudah kerja 23 tahun. Cuma dia yang ibaratnya tahu semua isi rumah. Bahkan anak-anak lebih takut dia daripada saya. Umurnya 60 lagi. Saya bukan nggak tega. Saya memikirkan anak-anak bahwa anak-anak tuh senang sama dia dan ya pokoknya saya menemukan sesuatu dan dia nyaman. Ya itu awal kasusnya. Terus ini nggak tahu. Kalau dengar kata nggak tahu tuh, aduh ampun. Tapi kemarin saya tahu sini, saya lihat itu, enggak saya nggak ngelihat. Udah cukup. Daripada saya ribut pulang, ya kan, udah repot, udah ribet gitu, ya kan? Oke, next. Tidak memiliki bilongin. Komunitas. Ini sama dengan jujurli, ya, bolongin. Ya, tidak memiliki belonging. Belonging itu adalah sikap memiliki. Ya, bahwa kita ada di komunitas ini bukan sebagai hanya sekedar anggota, tapi kita adalah anggota yang memiliki. Bukan memiliki PD-nya, tapi memiliki apa? Memiliki pribadi demi pribadi sebagai satu saudara.
Itulah kenapa kita dituntut peduli, penuh kasih, dan berani menyapa. Nggak usah takut menyapa, tapi dengan cara yang halus, dengan cara kasih. Kalau disapa dia nggak bisa, tulis surat. Kalau tulis surat nggak bisa juga, ajak makan, baru ngomong. Ajak makan nggak bisa juga, ajak mabok. Mahal juga. Tapi kalau dia perempuan, Pak, kasih aja sama babai 1 botol. Pasti mabok gitu kan? Gitu. Yang berikutnya. Pintar mencari kesalahan orang. Nah, ini nih orang luar biasa nih, ya kan? Kalau orang pajak pintar cari ini kesalahan, yang ini lain. Ini udah melebihi orang pajak yang dicari kesalahan terus. Gitu. Nah, ini hati-hati. Dan yang terakhir, Tidak memiliki empati dari sense of crisis. Artinya ketika dia tahu bahwa keadaan komunitas krisis, banyak yang tidak hadir, ya kan? Banyak yang tiba-tiba mutung, banyak yang tiba-tiba tidak aktif lagi, tidak komitmen. Itu udah krisis. Dan kalau sudah krisis apa yang harus dilakukan? Nggak bisa cuma bilang, aduh kita mesti ngapain apa ya? Yuk kita berdoa. Nggak bisa. Krisis itu nggak bisa cukup ditutupi dengan doa. Tapi harus Pak, ngumpul, yuk mikir sama-sama apa yang harus kita lakukan. Siapa tahu dia tidak datang bukan karena dia salah, karena bisa jadi kesalahan kita. Ya kan? Bisa jadi, mungkin ada yang salah ngomong. Dan kalau Anda bilang, tapi kan ingat Pak pelajaran Pak Rizal, kita tidak boleh tersinggung, kita bilang, iya betul, itu kan pelajaran yang di level sempurna. Tapi sebagai manusia kan kita tidak sempurna. Setiap kali kita pasti jatuh. Maka kita juga harus bisa memahami mereka Anda semua bukan makhluk yang sempurna termasuk saya. Jadi kalau misalnya suatu hari ngambek, ya lumrah. Tapi ingat, saya boleh ngambek, saya boleh sedih, saya boleh marah. Tapi karena saya orang bahagia, saya harus bangkit lagi. Ya. Jadi setelah acara ini bukan berarti kami tidak boleh ngambek, kami tidak boleh sedih, kami tidak boleh ini. Waduh, luar biasa. Besok-besok banyak orang yang ingin ikut rekoleksi sini. Kenapa? Karena setelah ikut rekoleksi ini berubah jadi malaikat-malaikat semua. Ya. Mengikuti rekoleksi ini tidak membuat Anda jadi malaikat, tapi hanya membuat Anda sadar. Jadi pulang nanti Anda hanya sadar. 2 hari lagi nggak sadar, Pingsan. ingat ya. Ngomong pingsan saya ingat. 2014 ketika saya dipasangin, ketika di EKG, dokter jantung bilang gini, dan saya dalam keadaan tiduran di tempat tidur. Pak, Bapak tersumbat 90%. Kalau saya tidak pasang ring dalam waktu 1 jam, Bapak mati. Bapak pilih mana, Pak? Ini dokter gila kan? Dan saya bilang, ya pilih hidup lah dok. Ya udah, kalau gitu Bapak tunggu di kamar, kami akan proses. Tapi saat saya menunggu, saya menemukan quote yang bagus. Itu apa? Saat Anda tidak sadar, hidup Anda dikuasai oleh orang lain. Betul nggak? Hidup Anda dikontrol orang lain. Coba kalau saya sadar, saya nggak ada keadaan tidur. Pak, Bapak tersumbat 90%. Kalau saya tidak pasang ring, Bapak akan mati. Bapak milih mana? Enggak, saya pilih kabur, Pak. Saya takut. Ya kan? Masalahnya saya lagi tiduran. Dengan konsep tiduran adalah orang yang tidak sadar. Makanya kebalikan dari sadar adalah orang yang tidak sadar adalah orang yang tertidur. Sadar, bahasa lainnya bangun. Maka tugas kita adalah membangunkan mereka-mereka dengan sapaan, dengan ungkapan, dengan teguran, pelukan, sentuhan, itu menyadari mereka. Jadi kita harus peka sebagai leader. Waduh, biasanya senang, biasanya ketawa, wajahnya merengut, ya kan? Nah, mungkin bisa kita sapa, ya kan? Bisa kita sentuh. Ada apa, Ci? Gitu. Dengan demikian, setiap orang yang datang ke sini merasa dimanusiakan. Itu bukan pekerja, tapi dimanusiakan. Kenapa? Bukan pekerja? Nah, karena kita bukan hamba. Kita adalah anak yang punya level sama seperti Bapak. Ketika Bapak suruh kita kerja, bukan karena dia melihat kita hamba, tapi kita bersama-sama dengan Allah ikut serta di dalam karya penyelamatan. Itu poinnya. Nah, mari kita lihat pohon kehidupan. Ya, kalau saja Adam dan Hawa makan buah dari pohon kehidupan, ya, maka mereka akan tetap hidup di dalam kebenaran, bukan dalam ilusi.
Apa ilusi itu yang selama ini kita tahu? Apa ilusi itu? Khayalan, seakan-akan bahwa itu salah kita anggap sebagai benar, betul ya? Nah, di dalam kehidupan kita dan pelayanan, apa yang disebut ilusi itu? Merasa benar, ya kan? Merasa itu ilusi. Apalagi ilusinya? Sudah di jalur yang tepat. Merasa sudah di jalur yang tepat. Apalagi ilusinya? Paling bisa, oke. Ada lagi? Semua baik-baik saja. Ada lagi ilusinya yang paling parah, yaitu apa? Saya tidak pantas. Itu ilusi. Aduh, saya nggak layak. Itu ilusi. Aduh, saya bisa apa kagak ya? Itu ilusi. Aduh, seperti cerita ibu tadi malam. Di komunitas itu, saya dituntut sehingga saya harus keluar. Tapi di sini saya diterima. Kalau ibu itu tetap ada di sana, dia akan hidup dalam ilusi. Maka hati-hati dengan ilusi. Dan itu bukan kebenaran. Merasa diri tidak pantas, tidak layak, tidak mampu, tidak bisa. Ya kan? Saya berdosa. Saya tidak punya pengalaman. Itu ilusi semua. Yang dibangun oleh siapa? Iblis. Dengan ilusi-ilusi itu justru membuat Anda menjauh dari Tuhan. Makanya hati-hati dengan ilusi-ilusi itu. Ketika ada yang keluar misalnya nanti, aduh saya pantas apa enggak ya? Lupakan. Dan Anda harus sadari, enggak, ini ilusi. Saya adalah orang yang pantas, saya adalah anak pilihan Bapa. Maka Anda harus menentangnya sendiri. Jangan biarkan pikiran yang merajalela Anda biarkan. Maka Anda akan dikuasai. Meski manusia berdosa, Bapa tetap ingin menyelamatkan manusia. Untuk itu ia mengutus Kristus agar Yesus manusia tetap dapat hidup dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus. Betul ya? Kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Dan Yesus juga yang memberikan kehidupan kepada kita. Maka apa alasannya kita tidak bisa menerima Yesus? Tapi ingat, ya, untuk bisa menuju Bapa, Anda harus mampu menerima Yesus pertama kali. Itu poinnya. Oke, mengenal hati Bapa. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya mau melanjutkan tentang, ya tinggal pas 10 lagi. Saya mau melanjutkan tentang sharing tadi. Tadi mic-nya kemana tadi? Baik, dilanjutkan kepada yang belum, dari belakang dulu, dari Pak. Oh, Pak Teguh. Ya Pak. Teguh tadi belum. Ya. Masih menunjukkan BPS, apa perasaannya, dan kemudian mungkin apa yang Anda dapatkan Pak, atau insight apa? Baik, terima kasih Pak Rizal atas apa yang telah diajarkan kepada kami semua di sini pada hari ini. Ini juga menjadi membuka pikiran saya, terutama pada saat kita melayani. Mental-mental hamba ini memang masih ada di dalam, terutama di dalam diri saya. Jadi pada saat ini saya terutama mungkin dibukakan pikiran bahwa memang harus melayani seperti anak tanpa ada beban apapun, tapi tetap untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena ini kami, terutama saya, merasakan bahwa pada saat ini inilah bentuk dari diingatkan bahwa kami sebenarnya kemarin itu, saya terutama dibentuk sih sebenarnya, lagi ditegur gitu kan. Karena mental yang hamba tadi itu sehingga pelayanan tidak maksimal. Banyak yang apa Bapak ungkapkan tadi di situ, itu membuka pikiran saya sih untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin pada hari ini Bapak mau menegur, juga mau membentuk gitu untuk bisa lebih baik lagi di dalam pelayanan. Yes. Itu Pak, terutama poin dasarnya saya berpikir seperti itu pada hari ini. Kalau soal persoalan hidup, kami semua mungkin semua punya persoalan. Bapak Ibu dan semuanya juga mungkin banyak yang akan kita hadapi ke depannya. Cuman dengan pikiran dan mindset yang kita bisa rubah sebagai anak, dengan tidak adanya halangan lagi, kita bisa berbuat lebih ringan, lebih pasti lagi, lebih jalan ke depannya
mungkin lebih baik lagi. Mungkin itu Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Saya merasa semakin dicintai sama Tuhan. Saya terus terang nggak mau kesini. Tapi saya dengan alasan saya punya pekerjaan. Tapi saya tiba-tiba merasa ini kesempatan buat refresh hati, pikiran. Kemarin saya belajar mengenai kemarin saya belajar mengenai pikiran dan perasaan itu. Jadi saya semakin yakin bahwa memang saya adalah anak Tuhan, anak Bapa yang sangat berbahagia. Saya sangat merasa dicintai. Saya sekarang merasa bahwa saya baru berpikir ini nanti tiba-tiba sudah terjadi. Tuhan sudah buka jalannya. Jadi tapi saya terus terang memang saya nggak aktif di PG ini. Tapi saya selalu diingetin sama ibu saya tercinta itu untuk datang ke sini. Jadi tetap saya merasa dicintai walaupun saya tidak mungkin melakukan banyak hal di sini, tapi saya bersyukur dan saya berterima kasih dan saya sangat berbahagia. Terima kasih Bu. Jangan rendah diri ketika kita tahu mungkin kita nggak dapat tugas apapun. Kadang-kadang kehadiran kita bisa jadi pelita buat yang lain. Setuju nggak? Iya. Karena dia datang, aduh senang juga ya dia datang. Itu udah cukup. Nanti Roh Kudus akan membimbing Ibu untuk bisa melakukan apapun. Ya. Oke, terima kasih. Kita kayaknya saya apa yang ingin saya ungkapkan udah diborong semua, Pak. Ya udah kita pulang yuk. Cuma satu. Ini kerjanya semua kontraktor kayaknya ya, diborong ya semuanya. Iya, Pak. Soalnya saya dapatnya bagiannya agak ke belakang sih, Pak. Udah dijawab semua. Karena apa? Karena Ibu mau milih duduk di belakang. Makanya kebahagiaan dapat di belakangan ya. Jadi, ada yang bisa diungkapin? Perasaannya deh. Iya, satu Pak, saya cuma selama ini mungkin karakter hamba yang salah satu itu ada di situ akan saya hilangkan. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Tadi udah minta maaf sama Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa. Pada saat Anda membaca tadi itu karakter saya, Anda mau hilangkan, nggak bisa. Semakin Anda hilangkan, semakin iblis bekerja dengan kuat untuk tidak mampu menghilangkan. Jangan pernah dihilangkan. Tapi diapain? Disadarkan bahwa saya malas. Saya malas. Jangan bilang, saya ingin mengubah malas. Dan itu yang terjadi pada orang setiap awal akhir tahun. Ya kan? Apa namanya? Resolusi tahun depan adalah menjadi orang yang sabar. Semakin dia buat resolusi, semakin dia tidak sabar. Betul enggak? Kenapa? Karena orang mudah sekali mengatakan, oke, yang jelek saya hilangin. How come? Otak dikasih Tuhan untuk mengingat semua peristiwa. Bayangkan kalau Anda mudah melupakan. Maka tadi pagi Anda makan, begitu 5 menit setelah makan saya, udah makan? Belum. Parkinson lo. Kita lupa kalau makan. Kalau kita ukuran ini bilang belum makan, lumrah. Ya kan? Bayangin, begitu hebatnya Tuhan memberikan manusia pikiran yang bisa mengingat sekecil-kecilnya. Maka orang bilang begini, Pak, kenapa ya saya sudah bisa mengampuni tapi tidak melupakan? Memang demikian. Kamu bisa memaafkan, tapi jangan harap bisa melupakan. Pertanyaan saya, pernah ada yang pernah jatuh dari tangga? Sering. Pernah jatuh dari motor? Pernah kena knalpot? Pernah kejepit pintu? Pernah. Ingat peristiwanya? Ingat. Rasa sakitnya hilang? Udah gak ada lagi kan? Dan itulah manusia sebenarnya. Bayangkan kalau otak ini diciptakan Tuhan mudah melupakan. Pernah kejepit pintu? Enggak. Pernah jatuh? Enggak. Lah itu lupa dari mana? Enggak tahu. Udah bersih kayak pembantu saya kan? Enggak tahu.
Iya, makanya jangan pernah bercita-cita ingin menghilangkan semua karakter tadi. Yang Anda harus lakukan adalah sadari dan kelola. Anda bukan malaikat, Ibu Bapak. Jadi kelola. Kalau hari ini malas saya di tingkat 10, ya udah sadari, turunin 9, 8, lama-lama pelan. Manusia butuh proses. Yang instan cuman kopi, indomie, bubur, dan sebagainya. Anda bukan bubur, Anda bukan indomie. Anda adalah anak Bapak. Yang mulia ya, jadi jangan coba dihilangin. Karena kalau ibu menghilangkan, justru yang hilang ibunya. Loh, percaya, betul nggak? Karena berusaha menghilangkan, nggak pernah terjadi. Akhirnya apa? Menarik diri. Makanya saya bilang, ketika dia berusaha menghilangkan apa yang jelek, yang hilang adalah dirinya. Baik Pak, saya akan sadari dan Yes. saya akan kelola. Good. Karena saya adalah anak. Amin. Tepuk tangan dulu. Nah. Katanya dia minta liburan. Oh, silakan. Kayaknya mau ngejar kereta ya? Lebih senior. Lihat dari rambutnya. Lihat dari rambutnya. Gimana Bu? Selamat pagi Pak. Pagi. Sebenarnya ya seperti kata Cilinda, semuanya udah diborong karena kita di belakang. Tapi ada satu yang mau saya ungkapkan tentang perasaan saya ikut rekoleksi pagi ini. Sangat bahagia dan saya lebih memahami arti kebahagiaan bahwa itu adalah keputusan. Dan saya memutuskan mulai saat ini saya akan berbahagia dalam kondisi apapun. Wow, luar biasa. Good. Mantap. Tangan sis. Lebih enteng karena sudah dilimpahkan ke Bro Yosef. Singkat saja. Jadi Bro Yosef, silakan. Tenang aja sis. Bro Yosef juga tidak pernah merasa keberatan. Nah, istrinya cuma sebesar ini udah. Kalau sebesar saya baru berat. Selamat pagi. Pagi Pak. Bersyukur pada hari ini saya bisa berkoreksi sama Bapak. Sebenarnya saya sangat baik sekali untuk kita semua sebagai seorang pelayan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan memakai Roh Kudus supaya kita ada memuliakan Tuhan juga dan juga kita berani untuk pelayanan pada sesama umat manusia. Jadi ya, saya berpikir saya sangat bahagia karena Roh itu penting sekali, Roh Kudus itu penting dalam pelayanan. Ya, tapi saya gembira Bapak menyampaikan Roh Kudus itu di hadapan kami semua dalam pelayanan untuk sesama manusia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Volumenya makin apa? Belum Dolby. Kenapa? Oh, stereonya. Dolby Atmos. Belum makan ya Pak? Belum makan? Belum kayak begini. 2 kali belum. Gamer dia Pak. Baik pagi Pak Suzan. Hanya satu kata buat saya, yaitu penusukan kita Pak. Wah, saya nggak mau dijelasin kenapa penuh sukacitanya. Ya, yang pertama mungkin bahagia bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang mungkin sudah lama, hampir 3 tahun saya tidak bertemu. Wow, Bapak kemana aja 3 tahun? 3 tahun toh. Domba hilang. Kemarin ini baru ketemu gamer nih. Maksudnya berkumpul bersama begini sudah lama sekali. Berarti Bapak sudah lama tidak berkumpul bersama-sama selama 3 tahun. Lalu apa yang membuat Bapak mau mengikuti koreksi? Kan udah lama 3 tahun, biasanya orang yang udah lama menghilang, malu banget pengen balik. Betul ya? Apa yang membuat Bapak berani? Yang pertama, ajakan Sis Tuti dipaksa sebenarnya. Dipaksa, bukan diajak ya? Dipaksa ya? Dipaksa itu ancamannya apa sih Pak? Diimpesin? Dari dulu belum pernah kepaksa. Maunya Pak, kalau saya dikempesnya beneran saya nggak ikut. Ya mungkin pertama dipaksa terus saya bilang oke lah saya akan ini. Terus yang terakhir saya bilang, jangan ternyata ini pemilihan koordinator ya.
Karena saya bukan siapa-siapa, ya seperti itu. Saya kan bukan siapa-siapa, sudah lama tidak ada di tim, sudah lama tidak ada ikut PD saja gitu. Nah, terus si Stuti bilang, lihat PP-nya tim pujian, kamu masih muda di situ katanya. Oke, terus saya datang saya ke situ. Justru karena Bapak bukan siapa-siapa, mau kan Bapak jadi koordinator Pak. Iya. Bersyukur kan? Coba bukan siapa-siapa dipilih, bukan menjadi beban ya. Tapi saya mau tanya, Bapak kan bilang saya bukan siapa-siapa. Tapi pagi ini Bapak siapa? Saya adalah anak Bapak. Siapa? Saya adalah anak Bapak. Anak Bapak, oke, luar biasa. Terima kasih. Dan di sini yang belum cuma ibu ini ya. Ya, sekarang Bu. Terima kasih Pak. Saya sangat bersyukur ikut PD ini walaupun belum sampai setahun. Hari ini saya masuk rekoneksi luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Bapak sebagai Bapak yang bisa pilih saya untuk hadir di sini. Walaupun belum sampai 1 tahun, sangat senang selalu dijamah di saat ada penambahan. Oh, maksudnya nggak mau ke PD belum 1 tahun? Belum. Oh, baru berapa? 1 minggu? Sekitar setengah tahun. Oke. Setengah tahun tuh udah niat pengen keluar atau pengen terus pengen maju terus. Oh, pengen maju terus ya? Ya. Dan hari ini Senang, sukacita. dan kalau dikasih tugas Wow. boleh. Terima kasih. Silakan Bu Abu. Hai. Kan udah tadi ya? Udah belum? Udah. Wah, udah kemarin tadi. Pagi ini perasaan? Belum. Pagi ini perasaan? Kan perasaan kemarin sama hari ini beda. Hari ini. Ini hari apa sih? Perasaannya senang Pak. Senang. Senang karena banyak ilmu, banyak hal yang bisa saya dapatkan untuk pelayanan saya selanjutnya. Jadi saya tetap mengatakan saya anak Bapak bukan hamba. Oke, terima kasih. Oke, welcome. Habis itu Pak Ansar, setelah itu kita break. Nanti lanjut lagi. Pada pagi hari ini aku merasakan kegembiraan dan bahagia. Suami bisa menemani saya ikut depot, biasanya sih sendiri. Sekian. Perasaan ya, perasaan juga. Bukan anggota PD. Iya. Dan saya pertama. Saya juga Pak, kita juga anggota PD, nggak dapat seragam kita. Ini baru pertama kali Pak. Ya setengah dipaksa juga. Tapi dengan ikut rekoleksi ini saya lumayan mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya ya. Banyak yang saya nggak tahu. Jadi yang paling Bapak ingat apa? Yang paling berkesan untuk Bapak sendiri dari semua yang merasa belum pantas, belum layak gitu ya. Ya merasa bersyukur aja dengan rekoleksi ini. Jadi ada rasa sukacita? Ada. Lebih banyak mendapat pengetahuan yang sebelumnya saya nggak tahu ya. Oke, untung mau dipaksa sama istri ya Pak. Kalau tidak, Hah? Nggak dipaksa juga ya? Setengah. takut. Oke, terima kasih. Serem. Kalau nggak ikut nanti nggak boleh. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya mau mengatakan satu hal. Ketika Anda bilang, saya itu dipaksa. Pertanyaan saya, siapa yang dipaksa Anda? Nggak ada. Saat Anda bilang, ini apapun ya, ini contoh konkret yang saya mau katakan. Bukan gara-gara ada orang ngomongin, tapi saya diingatkan. Ketika Anda bilang, saya datang karena dipaksa, ya, padahal pada dasarnya bukan dipaksa. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak niat, orang itu tidak buat pilihan, orang itu tidak ngambil keputusan, even dipaksa sampai dibayar 1 juta pun, 1 miliar pun, kalau dia bilang tidak, tidak. Jadi, jangan ada yang berkata demikian. Kenapa kamu melakukan ini? Karena saya disuruh. Yang salah tetap lu. Kenapa? Ya tapi kan saya disuruh. Tetap yang salah kamu. Kenapa? Karena kamu yang mengiyakan. Kamu yang memilih untuk melakukannya. Makanya, ya itulah keputusanmu. Makanya ketika anak-anak saya didik, kenapa kamu ngomongnya? Ya karena suruh cecek. Nggak bisa.
Semua orang akan nyuruh kamu, entah cecemu, entah tetanggamu, entah romo. Tapi kalau kamu bilang itu tidak. Jangan kita gampang sekali mencari kambing hitam. Anda lihat nih, nanti tanggal 5 Juni, 6 Juni itu Idul Adha. Anda boleh keliling, ya. Tidak, waktu dijual itu kambing, yang ada kambing apa di jalan? Coklat, putih, yang hitam udah habis. Kenapa? Karena yang hitam sudah sering dipakai setiap hari. Tiap hari kita pakai kambing hitam. Ya kan? Tiap hari kita cari kambing hitam. Makanya begitu dijual tanggal 6 nanti, itu kambing coklat, ya kan, putih, yang udah bandol gitu. Yang hitam susah banget, sekalipun ada mahal. Ya, jadi jangan pernah bilang lagi, saya datang karena dipaksa, saya datang karena ini, saya melakukan karena dia. Nggak ada. Semua Anda ambil karena keputusan Anda. Tapi kalau Anda masih menyalahkan, berarti Anda belum sadar. Ya, jadi lupakan soal menyalahkan orang lain, atau bahkan mengatakan saya bisa datang dan saya bersyukur karena diajak sama dia. Hei, dia bukan malaikatmu. Dia cuma ngajak kok. Yang memutuskan siapa? Kamu. Jadi baik dan buruk bukan karena orang lain, tapi karena keputusan saya. Orang lain cuma jadi pemicu. Demikian juga Anda tidak pernah luka batin cuma gara-gara diketawain, diejek sama mereka. Mereka cuma jadi pemicu Anda. Yang membuat luka batin Anda cuma satu, orang tua. Selesai. Orang tua lah penyebab luka batin kita semua. Maka ampunilah mereka. Dengan mengampuni mereka, kita akan lebih lega. Tidak ada itu namanya, saya luka batin sama suami. Hah, sejak kapan suami bikin luka batin sama kamu? Karena suami ketemu sejak di kandungan. Yang pertama kali dilihat oleh seorang anak adalah orang tuanya. Dan ada bahasa yang sederhana, orang yang bisa melukai kita adalah orang yang mencintai kita. Oke? Nah, karena cinta, maka Bapak juga mengizinkan kita untuk coffee setelah 10. Kita